Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jamaah yang bersama berbahagia, alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang ke-24 dari bulan suci Ramadan kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sangat berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kamu dan didiklah dengan akhlak yang baik. Jamaah yang sama berbahagia, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan ceramah tentang produktivitas dalam Al-Quran. Jamaah yang sama berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihat. Harta, anak adalah perhiasan dalam dunia ini. Jamaah yang sangat berbahagia, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan harta dengan anak. Dua-duanya adalah perhiasan di dalam dunia. Tentu kalau berbicara masalah anak dalam Al-Quran, berbagai macam istilah atau sebutan. Kadang disebut dengan walad, ibnu, ibnu, dan surya, dan lain sebagainya. Jamaah yang sangat berbahagia, tentu bagi kita sekalian, kalau ada harta benda yang kita cintai atau sangat kita sayangi, tentu kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan keturunan kita, tentu bagi kita harus kita jaga. Itu adalah salah satu tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa anak dan harta itu adalah perhiasan. Yang kedua, bahwa anak, harta adalah cobaan dan ujian bagi kita. Wa'lamu annama amwalukum wala auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta anak adalah cobaan bagi kita. Jamaah yang sangat berbahagia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua bahwa ada 4 perkara yang sangat ditakutkan atau sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
itu terjadi di dalam suatu masyarakat. Rasulullah berpesan bahwa akhsha ma'asibu ala umat. Saya khawatir kalau itu yang mengenal pada umatku adalah al-kibarul batni wal kasali wa mudawamatin naum wa dhaful yakin. Yang pertama yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah hubungan pada ibu di belakang. Siapa tahu ada yang hamil. Ya, katakan dalam hadis ini yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kibarul batni. Kalau kita artikan adalah orang yang besar perutnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di situ adalah orang yang tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, tidak bisa disaring bahwa ini haram, ini haram, ini tidak bisa kita lakukan. Nah, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah antithesis. Yang kedua adalah orang yang malas. Kalau di sini sudah dibaca hayya 'alas shalah, masih nur, masih tidur. Ya, apalagi pada waktu subuh. Ya. Yang ketiga adalah adalah orang yang banyak tidurnya. Ya, terlalu banyak tidur. Ya, apalagi kalau kita sekarang ini Rasulullah SAW pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ada 3 yang dilakukan di keluarganya. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah syiddah dirasahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Sebab kalau malam Pak tidur, kita pakai ikat pinggang dikasih keras itu susah tidur. Coba bisa dicoba nanti malam. Susah tidur. Bisa juga diartikan yang kedua bahwa ya akhir dari 10 bulan suci Ramadan kita jauh-jauh dari ibu di rumah dulu. Karena kita banyak beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, itu tidak kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah wahyamul lail, menghidupkan malam. Dan yang ketiga adalah wa'aykas ahluhu, dan membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, dan semua yang ada dalam rumah tangga itu dibangunkan pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Itulah aktivitas Rasulullah SAW. Siapa yang sama berbahagia? Oleh karena itu kepada kita semua bahwa mudah-mudahan keturunan kita tidak masuk dalam kategori cobaan, tidak menjadi ujian bagi kita. Dan harapan jemaah yang sama berbahagia, mudah-mudahan keturunan kita adalah qurrata a'yun, adalah penyejuk hati kita jemaah yang sama berbahagia. Dan yang paling pertama jemaah yang sama berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak bisa menjadi lawan bagi kita, musuh bagi kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu. Wahai orang yang beriman, sebahagian dari pasangan kamu dan anak-anak kamu aduwwan lakum adalah musuh bagi kamu. Jamaah yang sama berbahagia. Bisa kita lihat sekarang ada orang tua yang membunuh anaknya.
Dulu-dulu barangkali tidak seperti itu, tapi sekarang itu sudah berani sekali kita bisa berusaha. Apa masalahnya? Ya kadang-kadang karena hanya miskomunikasi, masalah HP dan lain sebagainya. Ada berita-berita yang tidak, maka kita dianjurkan kalau ada berita yang tidak baik, bagian dulu. Ya, itu harus kita cek apakah berita itu benar atau tidak. Jemaah yang sangat berbahagia. Oleh karena itu kepada kita semua, bahwa kita ingatkan keturunan bisa menjadi lawan bagi kita, pasangan kita juga bisa menjadi lawan bagi kita kalau tidak dididik dengan baik. Tetapi pada sisi yang lain juga, Rasulullah SAW menempatkan posisi yang terhormat bagi seorang wanita. Pasangan kita diberikan posisi yang terhormat. Mereka katakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Iza sholat mar'atu hamsiha wa sarat fi syahri Ramadan wa ta'asawjaha wa hafizat farjaha." Kalau seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan suci Ramadan, ya, kemudian mengikuti perintah suami, kemudian menjaga kehormatannya, kilalaha udkhulil jannah bi ayyi abwabil syirk. Masuklah kamu ke dalam surga pintu mana yang kamu inginkan. Ini tidak ada khusus untuk laki-laki, Pak, tapi ini terkhusus untuk ibu-ibu. Jadi hanya 4 persoalan. Kalau kita mampu lakukan dengan ini, sholat 5 waktu, sholatnya tidak bolong-bolong, ya, kemudian berpuasa pada bulan suci Ramadan, mengikuti perintah suami selama perintah itu baik, kemudian menjaga kehormatan. Maka dalam hadis ini dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga pintu mana yang kamu sukai. Jemaah yang sangat berbahagia. Oleh karena itu kepada kita semua, dari 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini, mari kita mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sungguh merugi orang yang masuk dalam bulan suci Ramadan, kemudian ditinggalkan bulan suci Ramadan dan tidak diampuni kesalahannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan dasar keyakinan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kamu akan diampuni dosa atau kesalahan yang lalu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, "Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, lau anana sama, lau dunia anana sama wal ardh, seandainya ada anak cucu Adam yang bersandar kedua antara langit dan bumi, summa staghfar tadi menawakkulat." Kemudian kalau dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni. Jemaah yang sama berbahagia. Sekarang adalah pintu bagi kita, pintu taubat, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka bagi kita. Jangan kita tunda, Pak. Jangan kita bilang besok nanti saya akan. Apa tersolah jauh dulu. Saya akan jauh dengan mana coba. Tapi pula dia mengalihkan untuk membela kopi masyarakat di baik syarumur itu. Tapi yang paling bagus jemaah sama berbahagia kalau masih ada kekuatan kita melakukan, tapi kita berhenti di sini. Maka sekarang terbuka jemaah bersama berbahagia, kita
Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Maafkan segala dosa-dosa yang bersama. Saya kira dalam diri kita bahwa kalau memang ada yang seperti itu, maka kadang-kadang ada sifat-sifat ego dalam diri manusia. Tapi saya yakin kita yang ada dalam ruangan ini adalah semangat yang itu, bahwa kita ini namanya manusia pasti akan mati. Mari kita cepat berusaha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Ketika ayat ini turun, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa bagi orang yang cepat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, surga disiapkan seluas antara langit dan bumi. Kemudian kami Quraisy bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau orang Islam itu disiapkan surga yang seluas antara langit dan bumi, di manakah kami bernaung? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau datang siang, di mana malam? Kalau datang malam, di mana siang? Itulah jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira yang bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf, ada perkataan yang mengatakan al-uyun tansa mata walakin kalbu, bahwa hati itu, mata itu biasa lupa apa yang dilihat, akan tetapi hati itu kekal siapa yang dia akan cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.